Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel keluarga Fasya. Ya, pada sore hari ini saya dan bersama teman-teman yang lain ini lagi ingin melakukan kegiatan berkebun atau bercocok tanam, di mana kita ini sedang berusaha untuk melakukan pembudidayaan pohon anggur. Nah, ini dia salah satu pohon anggur ini. Anggurnya ini udah banyak yang berbuah nih. Contohnya nih buahnya. Ini buahnya nih. Iya, untuk jenis anggurnya sendiri ini masih anggur jenis lokal ya, namanya Red Master. Ya, namanya ini jenis anggur Red Master. Nanti ketika sudah kita tanam, kemudian dia tumbuh subur, maka nanti akan dilakukan penyambungan terhadap anggur impor. Nanti anggurnya ini seperti jenis Ninel atau yang lainnya nanti bisa kita ganti seperti itu. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Nah, untuk cara penanaman sendiri ini sangat mudah ya. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan kayak sekam bakar ya. Ini seperti ini, sekam bakar ini. Kemudian kita gali lubang di tanah. Gali lubang, ini salah satu yang udah tadi kita udah tanam ya. Jadi ini digali lubangnya, kemudian dicampur dengan sekam bakar dan nanti ditutup kembali. Untuk penutupannya ini usahakan harus tidak sama dengan tanah ya, harus ada gundukannya. Fungsinya apa? Untuk menjaga ketika curah hujan itu tinggi, akarnya ini tidak akan membusuk karena tidak rendam dengan air. Jadi karena memang jenis pohon anggur ini salah satu jenis pohon yang tidak terlalu banyak memerlukan air, cukup 2 hari sekali, kata tukangnya, bukan kata saya. Jadi kita lihat guys, setelah melaksanakan penanaman, jangan lupa memang anggur jenis lokal dia memang mudah sekali untuk bisa cepat berbuah dan berbunga seperti ini contohnya nih. Tetapi ini bunga dan buah seperti ini ketika kita biarkan nanti akan menjadi atau menghambat pertumbuhan anggur ini sendiri. Makanya biar dia nanti pertumbuhannya tidak terhambat dan cepat, maka ini kita harus potong. Segini ya Pak Eko ya? Ya, kita potong segini aja nih. Nah, kita lakukan pemotongan. Nah, memang rata-rata semuanya ada dia gampang berbunga dan gampang berbuah. Cuma buahnya ini kan karena lokal ya, nanti pasti rasanya masih masam. Nanti untuk memperbaiki kualitas buahnya nanti kita melaksanakan penyambungan dengan anggur impor. Makanya ketika nanti ditanam itu harus dipotong biar nanti nutrisi-nutrisi yang diserap dari saripati tanah itu tidak disalurkan ke buahnya, tetapi melainkan ke pucuk-pucuknya. Begitu guys. Ya baik guys, ini dia salah satu proses pembuatan lubang untuk menanam pohon anggur. Ya, jadi harus dibersihkan dulu rumputnya, kemudian dibuat lubang sedalam 30 cm ya kurang lebih. Betul, 30 cm. Untuk luasnya juga ya sekitar 3 cm untuk lingkarannya itu. 3 cm sampai 6 cm lah, menyesuaikan saja. Nah, yang jelas untuk kedalaman 30 cm cukup. Nah, jangan lupa tanahnya ditumbuhkan. Nanti setelah ini baru dicampur dengan sekam bakar. Nah, fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah agar akar-akar dari pohon anggur itu bisa menyebar dengan cepat. Ini prosesnya guys. Nah, ini kita campurkan dengan sekam. Pencampuran sekam dilakukan dengan secukupnya saja.
seperti ini guys. Aku sakit ya. Apa tadi potong. Nah, jangan lupa untuk penanaman polybag-nya ini harus dilakukan pembukaan agar tidak menjadi penghambat tumbuhnya akar-akar tanaman. Ya guys, anggur jenis lokal ini dia memiliki masa pertumbuhan 3 sampai dengan 5 bulan. Ketika 3 sampai 5 bulan dia tumbuh dengan subur, maka dia akan sudah bisa melakukan proses pembuahan dan bisa dipanen, betul ya Pak Eko ya. Nah, tetapi nanti ketika sudah subur baru bisa dilakukan proses untuk penyambungan dengan anggur impor. Kira-kira umur berapa bulan Pak Eko untuk bisa melakukan penyambungan, ataukah memang tidak dibatasi umur, atau yang penting ketika pohon sudah terlihat subur, atau bagaimana Pak Eko? Kalau udah terlihat subur aja, berarti nanti udah terlihat kuat baru disambung. Karena kalau langsung ini, kalau mati kalau yang udah disambung. Oke guys, ini dia proses pemasangannya. Jadi ketika nanti pohon ini sudah tumbuh dengan subur, ya itu baru bisa dilakukan proses penyambungan pohon, penyambungan batang ya dengan anggur impor. Kenapa kita melakukan penyambungan, bukan kita membeli yang sudah jadi atau sudah disambung? Karena biasanya proses penanaman anggur itu gampang-gampang susah. Kadang ia bisa hidup, kadang juga dia mudah mati. Nah, maka ketika kita sudah membeli bibit yang sudah jadi kemudian dipasang mati, itu kan pertama biayanya begitu mahal, kemudian kalau mati itu sangat disayangkan. Nah, makanya kita melakukan penanaman secara yang lebih efisien, yaitu melakukan penanaman anggur lokal ini. Di samping harganya murah, anggur lokal juga dia memang lebih tahan banting ya Pak Eko ya, lebih mudah ditanam. Jadi nanti ketika dia besar baru dilakukan proses penyambungan. Nanti untuk proses penyambungannya nanti diikuti saja. Kalau memang ini nanti hidup, nanti kita akan bikin vlog selanjutnya, yaitu melakukan penyambungan terhadap anggur lokal kepada anggur impor. Terhadap anggur lokal kepada anggur impor. Susah banget kok. Nah guys, lihat guys, ini salah satu anggur yang memang sudah berbuah ya, berbunga. Nah ini calon bunga nih. Nah ini memang kelihatannya nih bagus nih, kelihatannya tuh cantik, tapi tetap aja kita harus potong. Ketika kita ingin tanam biar dia tidak menghambat pertumbuhan, ya mau nggak mau kita harus potong dulu demi pertumbuhan ke depan yang lebih menjanjikan. Demikian guys. Ya guys, ini dia guys. Ini kelebihan daripada anggur lokal. Dimana anggur lokal itu dia walaupun ditanamnya kita ya masih agak lebih sembarangan ya, dan ya mungkin lebih asal-asalan lah, itu masih mudah hidup dia. Makanya untuk memudahkan melakukan penanaman anggur ini memang lebih baik disarankan kita melakukan penanaman dari anggur lokal. Kemudian nanti kalau dia sudah tumbuh, sudah besar, memang sudah kelihatan bakal hidup dan berbuah, maka akan dilakukan penyambungan. Nah ini salah satu anggur lokal ya. Ini umur sekitar berapa?
3 minggu. 3 mingguan. Ini 3 mingguan ya. Ini akarnya sudah lumayan banyak tuh. Dan ini sangat mudah guys untuk menumbuhkannya atau menanam nyepu juga dengan anggur yang impor itu jauh berbeda kesulitannya. Ini guys, kita lakukan penanaman guys. Nanti untuk bunganya jangan lupa ya guys. Nah, bunganya harus kita potong. Nih guys. Ayah jambu ya, ada minta jambu. Jambu biji. Akarnya tunjukin. Ini akarnya guys. Tuh. Banyak guys. Apa nih? Akma. Ini noh, nanam anggur. Anggur ya nak? Aku nak. Aduh, baby. Apa? Nak anggur. Ayahnya lagi nanam pohon. Mana yang matang? Jauh banget, jauh banget. Tinggi, Neng. Tinggi harus pakai galah ibu. Pohonnya kecil soalnya. Nggak bisa dipanjat. Ya guys, setelah melakukan penanaman, jangan sampai terlupa, saya ingatkan kembali untuk memotong nih calon buah ini, bunganya ya. Nah, seperti ini. Ya, walaupun ini bagus, tapi demi kemaslahatan pohon itu sendiri, biar dia tumbuhnya enggak terhambat, harus kita potong. Ya, jadi itu kita melakukan penanaman beberapa bibit pohon anggur lokal yang nanti insya Allah akan kita sambung dengan anggur impor. Mudah-mudahan aja berjalan dengan lancar dan berhasil tumbuh. Nanti kalau memang seandainya tumbuh dan berbuah, kita akan review lagi, kita akan bagikan lagi di vlog selanjutnya. Oke guys, itu aja vlog kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, kemudian like, nyalakan loncengnya. Kemudian apabila ada masukan-masukan atau mungkin dari para subscriber yang sudah dulu lebih berpengalaman dalam menanam pohon anggur, boleh diberikan masukannya di komentar. Oke guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.